saya dan Dr. Ismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi. Kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh ijazahnya asli bukan ini. Dia yang masuk. Kita ceritakan. Katanya kalau nanti ijazahnya Pak D Jokowi asli, itu yang harus diseret, itu yang memosting pertama. Aduh, Ismail panik guys. Tenang. Katanya suruh jangan Roy Panci yang di penjara guys. Dia yang nyuruh si Sandi yang memposting itu. Seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima. Kemudian beliau tadi diambil keterangannya. Ada 35, yaitu pertimbangan penyidik ya. Kan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Dan saya pastikan ini Roy Suryo bakal beneran masuk penjara guys. Karena apa? Kita sudah melihat, kita sudah mendengar apa guys, klarifikasi dari Kapolda Metro Jaya tersebut ya guys. Jadi untuk Roy Suryo, tolong persiapkan mental Anda, persiapkan kesehatan Anda. Jangan sampai nanti pada saat hakim memutuskan bahwa Anda kalah dan bilang ijazah Pak D Jokowi asli, jangan sampai Anda itu sakit jantung, apalagi nanti kena stroke. Ya, yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Roy Suryo dan kawan-kawan meminta jangan dikriminalisasi. Yang mau kriminalisasi lu siapa? Kan lo sudah tantang. Pak Jokowi sudah nantang balik, ya. Kau hadapi aja proses hukummu, kau hadapi proses hukummu, kita lihat, ya. Ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu, dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian, ya. Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam uji besi. Ya? Ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan disukit biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari channel Mas Blacker yang merespon dan menanggapi Roy Suryo. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton videonya seperti apa. Simak, jangan di-skip. Hari tadi, saya dan Dr. Ismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi. Yang PSI itu bukan? Nah ini, kalau bisa tolong yang X dari Twitternya. Bukan? Dian Sandi Utama. Ya, itu ketemu langsung. Ya, ini Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia memang mempost ini. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui, Mas Aiman, ya,
Kan dia nulis asli, saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Evan. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, udah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya, testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya udah. Pintar berkata-kata. Kemudian dia posting. Dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh jasanya asli bukan ini. Dia yang mas, kita ceritakan. Ini masalah Roy Panci yang katanya sudah jelas-jelas bilang ijazah Pak D Jokowi palsu ya guys ya. Sekarang membawa nama lain guys. Katanya kalau nanti ijazahnya Pak D Jokowi asli, itu yang harus diseret, itu yang memosting pertama. Aduh, Ismail panik guys. Katanya suruh jangan Roy Panci yang dipenjara guys. Dia yang nyuruh si Sandi yang memposting itu. Lah, Panci dari dulu, dari kemarin itu kan sering membuat gaduh, bahkan sampai geruduk ke UGM dan si TPUA ke rumah Pak D Jokowi. Atas dasar apa? Ya dari orang-orang ini guys. Sekarang tidak mengakuinya dan melemparkan kepada orang lain. Aduh. Seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima. Kemudian beliau tadi diambil keterangannya. Ada 35, yaitu pertimbangan penyidik ya. Kan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Dan saya pastikan ini Roy Suryo bakal beneran masuk penjara guys. Karena apa? Kita sudah melihat, kita sudah mendengar apa guys, klarifikasi dari Kapolda Metro Jaya tersebut ya guys. Jadi untuk Roy Suryo, tolong persiapkan mental Anda, persiapkan kesehatan Anda. Jangan sampai nanti pada saat hakim memutuskan bahwa Anda kalah dan bilang ijazah Pak D Jokowi asli, jangan sampai Anda itu sakit jantung, apalagi nanti kena stroke. Kalau kena serangan jantung nggak masalah, langsung dikubur sih guys. Kalau stroke itu bahaya banget, aduh. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari Roy Suryo yang mulai mencari kambing hitam, menyeret-nyeret nama orang lain ya. Kemudian kalian juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kapolda Metro Jaya terkait laporan Pak Jokowi. Kemudian kalian juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan penyampaian dari Mas Blacker. Jadi seperti itu teman-teman. Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang sudah mulai panik dan ketakutan. Kenapa? Karena Rizal Fadilah dan Ibu Kurnia sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya hari ini, ya, tanggal 8 Mei tahun 2025, yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi 5 orang, ya. Gimana nggak panik teman-teman? Mungkin bisa jadi Roy Suryo selanjutnya yang akan dipanggil. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Roy Suryo sendiri dan kawan-kawan sampai saat ini, ya, dia belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya. Seperti apa, warnanya apa, dibungkus dengan map apa, tulisannya bagaimana. Belum pernah mereka lihat ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya. Tapi sudah berani menjustifikasi, menuding dan lain sebagainya. Walaupun sekarang mereka berdalih, ya kan, membolak-balikkan fakta, katanya penelitian ilmiah, katanya bertanya, menduga-duga dan lain sebagainya. Tapi itu tidak mempan. Karena jejak digital video-video mereka, terutama Rizal Fadilah pernah mengatakan dalam sebuah video bahwasanya ya skripsi Pak Jokowi itu palsu, kemudian ijazah Pak Jokowi palsu, kebijakannya palsu, presidennya palsu dan lain sebagainya. Rismon kurang apa? Dia membuat video sambil nunjuk-nunjuk Pak Jokowi begini. Hei Joko Widodo, kata Rismon, ya, ini saya hanya menukil. Jangankan ancaman penjara, kata Rismon, ancaman nyawa pun siap untuk dihadapi. Kemudian setelah beberapa hari yang lalu dilaporkan oleh Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya, ya kan, mulai panik, ketakutan, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Dan terlihat teman-teman dari wajah mereka, gerak-gerik mereka itu, mereka sudah mulai panik, mulai ketakutan.
Mereka pikir Pak Jokowi tidak berani melaporkan, ya kan? Makanya serang terus, begini begitu dan lain sebagainya. Ternyata di luar normal, Pak Jokowi melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Kenapa laporan Pak Jokowi itu cepat ditindaklanjuti? Bukti-bukti yang dibawa oleh Pak Jokowi itu valid, akurat, konkret. Karena berbicara soal hukum, itu bukti yang lebih diutamakan, lebih dikedepankan. Siapa yang lebih valid, yang lebih akurat dan konkret. Ketika kita menuduh ijazah orang lain palsu, menjustifikasi, menuding dan lain sebagainya, kita harus punya pembandingnya. Yang asli harus ada pada diri kita. Ketika kita menuding ijazah orang lain palsu, kita harus bisa membuktikannya, bukan menantang orang yang kita tuduh untuk menunjukkan dan membuktikannya. Gak masuk akal teman-teman, jadi mohon dipahami. Kemudian ini ada video lagi dari netizen yang merespon Roy Suryo dan Rizal Fadila. Simak videonya. Kedot. Ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Setelah Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak ya yang sudah memfitnah keaslian ijazah Pak Jokowi ini guys, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, meminta jangan dikriminalisasi. Yang mau kriminalisasi lu siapa? Kan lu sudah tantang, Pak Jokowi sudah nantang balik ya. Kau hadapi aja proses hukummu, kau hadapi proses hukummu. Kita lihat, ya kita lihat. Kami yakin dan percaya Pak Jokowi di pihak yang benar. Ada lagi salah satunya, kawanku Pak Jokowi, kawanmu. Dulu kau teriak-teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Sekarang Pak Jokowi sudah bertindak. Tunggu kalian ya. Tunggu kalian. Selama ini kalian berteriak-teriak terus. Giliran Pak Jokowi melangkahkan caturnya sedikit, siap-siap kalian. Siap-siap ya. Dukung terus Pak Jokowi kita guys. Siap-siap. Boom, boom, boom. Ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian ya. Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Nggak mungkin kalau nggak ada verifikasi, nggak ada pengecekan, ya. Dan Pak Jokowi itu sudah lama mencalonkan diri. Dan itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Bersiaplah kalian, ya. Pak Jokowi hari ini kita lihat secara bersama-sama di media sudah turun tangan melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Tidak ada jalan mundur, ya. Kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam jeruji besi, ya. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana respon dari netizen, tanggapan dari netizen terhadap Roy Suryo dan Rizal Fadila. Jadi kurang lebih seperti itu videonya. Awalnya sok keras, ya kan, ketika sudah dilaporkan minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Ketika dilaporkan oleh relawan Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, apa kata Roy Suryo? Jokowi harus melaporkan lewat diri sendiri. Ketika dilaporkan, malah panik. Minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Kemudian setelah mereka menuding ijazah Pak Jokowi begini, begitu dan lain sebagainya, mereka juga membawa-bawa nama Presiden Prabowo seperti Rismon dan Roy Suryo. Dan itu ditanggapi Bapak Presiden Prabowo secara tidak langsung dalam sebuah potongan video. Simak. Semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah
kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam potongan video tersebut. Itu video terbaru ya. Di situ beliau juga menanggapi soal ijazah. Apa kata beliau dalam potongan video tersebut? 10 tahun Pak Jokowi berhasil, suka ataupun tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan ya. Nanti ijazah saya yang ditanya-tanya. Kalau kita menyimak ya kan, mengamati apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam potongan video tersebut, Rismon dan Roy Suryo itu tidak tertolong.